Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, jajaran mustasar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Melayu Raya, jajaran Rais Suriah MWC NU Kecamatan Sungai Melayu Raya, jajaran Tanfidiyah MWC NU Sungai Melayu Raya, Akhinal Mukarram Ustadz Ahmad Juwaini, para kiai baik unsur Suriah maupun Tanfidiyah ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Sungai Melayu Raya, Bapak Camat atau yang mewakili dari Kecamatan Sungai Melayu Raya, Bapak Kepala Desa, wabil khusus Sahibul Bait Desa Jairan Raya, Jairan Jaya, ibu-ibu muslimat, fatayat, banser, ansor, jamaatul hadrah, bapak dan ibu dusun, Pak RT ada, tukang pukul ada, yang mana tukang pukul? Wes kabeh. Para hadirin sekalian yang mohon maaf tak tersebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentu saja tak boleh pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau you mau hitung, you takkan sanggup hitung begitu banyaknya nikmat Allah itu. Dan alhamdulillah pada pagi cerah ini kita semua dapat hadir di desa ini, terutama Sahibul Bait, pengurus Masjid Al-Furqan, senior saya ternyata, Kiai Muhammad Yusuf. Walaupun nggak pernah ketemu waktu di Jawa Barat,
tapi ternyata nasab gurunya sama. Jadi tadi malam ngobrol-ngobrol, loh sama ternyata. Oleh karena itu seguru seilmu jangan saling ganggu. Mudah-mudahan hajat kita semuanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan untuk junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita beriman, karena beliau kita berislam, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya akan bersama beliau pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang ini sudah jam 10.50 zuhur, kalau nggak salah jam 11.30, nggak tahu di sini. Ibu-ibu suka yang panjang apa yang pendek? Bu, suka yang panjang apa yang pendek? Bapak-bapak aja dah. Bapak-bapak suka yang lebar apa yang dalam? Uraian hikmah. Ya, pengajian panas-panas ya Bu, biar anget. Siapa yang kepanasan pahalanya paling gede, biar tambah gede silakan berjemur. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini cocok ayat buat kita renungkan bersama ini siang, supaya kita dapat mengambil pelajaran dan ibrah. Karena ciri pengajian orang NU itu harus ada muatan ngajinya, bukan cuma ngelawak doang. Sebab kalau ngelawak, cari aja pelawak kasih sorban juga bisa. Tapi kalau pengajian mesti harus ada sanad keguruan yang disampaikan. Sebab kalau tidak, maka pengajiannya kita tidak gugur dari kewajiban kita, thalabul ilm faridatan ala kulli muslim. Ini dijadikan tradisi oleh para ulama-ulama kita, dan kami di NU diperintahkan seperti itu. Saya kebetulan wakil Rais Suriah NU Kota Pontianak. Jadi kami bersepakat setiap acara NU mesti harus ada pengajiannya, walaupun sedikit. Supaya apa? Supaya menambah pengetahuan dan ikut merasakan, mudah-mudahan mendapatkan kebarokahan. Ngaji mau Bu? Mau ngaji? Dengerin ya, dari Pontianak nih, jauh, pinggang belum lurus nih. Saya lagi mikir pulangnya nanti kayak begini lagi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hujurat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala melukiskan kepada kita semua proses bagaimana kita sesungguhnya. Allah menyebutkan struktur kalimatnya sangat indah. Sebenarnya redaksi ini bantahan Allah langsung kepada filosof Amerika yang punya karya diajarkan di sekolah-sekolah termasuk di tempat kita. Charles Darwin namanya. Pernah dengar Charles Darwin? Kalau enggak pernah ya dengerin aja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah meletakkan kalimat dengan jelas. Manusia, tidak ditujukan ke jin, tidak ditujukan ke selain manusia. Bahwa yang punya peradaban itu
yang menjadi sasaran dakwah dan syariah itu hanya manusia. Sementara Charles Darwin menyatakan manusia itu adalah proses evolusi jutaan tahun dari makhluk yang bernama monyet. Jadi menurut Charles Darwin, kita ini semua keturunan monyet, kata Charles Darwin. Dan Allah bantah manusia, kita itu manusia, manusia, this is manusia. Kalau dia hewan, kal an'am namanya. Saya lanjutkan ayatnya. Inna khalaqnakum, aku jadikan dari kalian ai manusia, min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Lihat ayatnya dengan jelas. Min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Enggak ada bencong dalam ayat ini. Tahu bencong, Bu? Waria. Tahu waria? Bang, godain kita dong, gitu tuh. Enggak ada. Dalam ayat ini jelas makhluknya min dzakari wa unsa. Dalam tafsir dinisbatkan langsung kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa. Jadi jelas kedudukannya bahwa kita ini terlahir dari makhluk laki-laki dan makhluk perempuan yang bekerja sama kemudian turun temurun secara proses sampai kepada kita. Sebab kalau ada bencong, Ibu, dalam hukum fikih bermasalah. Kesian para kiai kalau ada bencong. Ketika diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bencong binti Waria, yang bingung para kiai, para ustadz. Sebab dalam hukum fikih, kalau mayitnya laki-laki, yang mengurus jenazahnya mesti laki-laki. Betul, Kiai? Kalau perempuan mesti yang ngurusnya yang hubungan mahram dengan si mayit perempuan atau para perempuan yang memiliki kemampuan di dalam pengurusan jenazah. Kalau bencong, siapa yang mengurus? Sebab kalau malam dia Sugiyarti, kalau siang Sugiarto. Ini kiai yang mau ngurus bingung, ini mau laki-laki apa perempuan ini? Dan tidak sampai di situ para hadirin. Dalam hukum fikih bermasalah lebih panjang. Kalau dikafani, kalau dia laki-laki, satu lembar atau 3 lembar. Kalau perempuan dia 5 lembar. Kalau bencong mau dikasih berapa lembar nih? 2,5. Dan belum selesai masalahnya itu. Yang merepotkan pada saat ia dibawa untuk disolatkan jenazahnya. Dalam ilmu fikih, sunnah kalau mayit laki-laki, imamnya berada di kepala mayit. Kalau mayitnya perempuan, sunnah imam berada di antara kepala dan kaki mayit, di tengah. Kalau bencong, imamnya mau di mana? Mau di kepala, ini kadang-kadang Sugiyarti. Jadi bencong dan waria itu para hadirin adalah penyakit, dan dahulu pernah Allah musnahkan zaman Nabi Lut alaihissalam. Makanya syariah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, mengajarkan, hei laki-laki jangan bergaya seperti perempuan, dan perempuan jangan bergaya seperti laki-laki. Saya lanjutkan ini ayat.
min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan aku jadikan di antara keduanya itu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa, ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina. Suku-suku banyak sekali, terutama di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Dayak. Cuma aneh menurut teori antropologi, di Pontianak, di Kalimantan Barat ini, itu Melayu sukunya kok jadi banyak. Bugis bisa masuk Melayu, Banjar bisa masuk Melayu, bahkan di Pontianak itu Arab bisa jadi Melayu, Pak. Membantah teori antropologi yang diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana ceritanya Arab bisa jadi Melayu? Padahal orang Arab sendiri membuat kelas Al-Arabi wal Ajam, antara Arab dan bukan Arab. Kalau Arab kumpul, ini jamaah, ini akhwal, menunjukkan kelas. Tapi sampai di Pontianak, Arab bisa jadi ganti baju jadi Melayu. Jadi Melayu ini siapa sebenarnya? Melayu ini bangsa, bentangan Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah Melayu. Etnisnya boleh berbeda-beda. Saya lanjutkan ayat ini. Lita'araf, supaya kalian semua saling kenal, saling tahu. Dan yang paling indah dari ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Dari ayat ini para hadirin, kita semuanya ini kedudukannya sama, makhluk Allah dari sumber yang sama. Tak boleh kita menghina satu dengan yang lainnya, tak boleh kita menjelekkan satu dengan yang lainnya, karena hakikatnya kita sama. Dan kalau kita menghina satu dengan yang lainnya, sesungguhnya yang kita hina adalah Allah yang menciptakan kita. Sekalipun akidahnya berbeda, sekalipun keyakinannya berbeda, itu diajarkan di dalam syariat kita. Percaya atau tidak bahwa baginda Rasul Muhammad SAW doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah baginda Rasul mau, maka baginda Rasul bermunajat kepada Allah agar semua umat akhir zaman beriman kepada Allah, pasti kabul. Tapi tidak dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Itu mengapa risalah sampai ke yaumil akhir. Maka Nabi takkan pernah wafat, maka tak boleh ada peringatan khaul baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diperingati hari kelahirannya, jangan wafatnya, karena baginda Rasul tak pernah wafat. Ini sebab ada juga kelompok yang nyeleneh begini nih, Pak. Oh boy, kurang NU maulidan matinya nggak dibikin tahlilan. Nggak ada ceritanya pada baginda Rasul tahlilan, karena kita tidak dihukumkan itu. Baginda Rasul membawa risalah untuk umat akhir zaman. Risalahnya itu takkan pernah mati. Begitu disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Muhammad bin Abdullah berpindah alam, tetapi Muhammad Rasulullah takkan pernah habis, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persoalannya adalah siapapun dari kita semua yang paling mulia di hadapan Allah, mau bangsa apapun ia, mau suku apapun ia, diberi peluang yang sama oleh Allah,
you bertakwa, you mulia di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau orang Arab pun kalau ia tak bertakwa, dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita tarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, ada perbedaan antara Nabiullah Adam alaihissalam dengan sesudah Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau pada Nabiullah Adam alaihissalam, Allah ciptakan min turab, dari segumpal tanah. Tapi anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah ciptakan min sulalah, dari saripati tanah. Artinya setiap kita punya orang tua, dan kedudukan orang tua itu amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya, Allah menempatkan orang tua itu sebagai wakil Gusti Allah di muka bumi ini. Berbuat baik pada orang tua itu setara, sama dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menyembah kepada Allah, jangan syirik kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama kedudukannya. Kenapa sama? Dalam ilmu kaidah bahasa, menurut Kiai Muhammad Soleh, ada waw atof yang menghubungkan antara birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua itu, dengan wa'budullaha, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik pada kedua orang tua itu sama kedudukannya dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para hadirin, kita disuguhkan di media sosial, media televisi, elektronik, luar biasa perangai anak-anak muslim bagaimana memperlakukan orang tuanya. Ada anak yang berani memukul orang tuanya. Ada anak yang berani membentak orang tuanya. Bahkan ada seorang anak yang berani mempermalukan orang tuanya ke muka pengadilan. Mau kemana anak itu? Sujud ia siang dan malam mengharapkan surga. Jangankan surga, bau surga tidak dapat ketika orang tuanya berani ia langkahi. Agama kita mengajarkan para hadirin, jangankan sampai membentak orang tua, berkata lebih tinggi saja itu dilarang di dalam Al-Quran. Uffi wala tanharhuma au kilahuma fala taqul lahuma qawlan karima. Berkata saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama kita mentradisikan bagaimana ta'ziman wa takriman, berbuat baik pada orang tua itu diajarkan. Tata bahasa diajarkan, ngomong dengan orang tua tuh nggak boleh sembrono. Hari ini para hadirin lihat di media sosial tuh, anak dengan orang tuanya seperti teman bermain. Orang tuanya diperlakukan seperti babunya. Orang tuanya diperhatikan enggak, dijenguk enggak, disenangin enggak, yang ada hanya bikin susah melulu orang tuanya. Ada yang kayak begitu, Bu? Ada yang begitu? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua kita? Bukankah orang tua kita mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya demi anak-anaknya? Orang tua tahan tidak makan kalau lihat anaknya belum makan. Orang tua bahkan ikut sakit kalau anaknya sakit. Tapi apakah kita merasakan yang sama kalau orang tua kita sedang sakit? Apakah kita sebagai anak ikut merasa sakit karena sakitnya orang tua? Apakah kita pernah jenguk orang tua kita? Pernahkah kita bertanya sudah makan atau belum orang tua kita?
Dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semua, cari ridho Allah tuh gampang, nggak usah jauh-jauh. Kalau masih ada orang tua, datangi orang tua kita, sebab Allah tergantung orang tua kita. Ridallah ridal walidain, suhtallah suhtal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Kalau mau mengharapkan ridho Allah, datangi orang tua kita, buat ia senang, goda ia supaya orang tua kita bermunajat kepada Allah. Sebab orang tua ketika bermunajat kepada Allah, tidak ada hijab yang menghalangi doanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kadang-kadang kita nih cari barokah kemana-mana, pergi kemana cari barokah, pergi ke sana cari barokah. Ada makhluk yang luar biasa, wakil Gusti Allah di depan kita, kita nggak openi, kita nggak muliakan, kita anggap angin lalu. Mentang-mentang karena orang tua kita barangkali pendidikannya lebih rendah daripada kita, mungkin karena orang tua kita barangkali pekerjaannya tidak sehebat kita, lalu kita anggap orang tua kita nggak ada apa-apanya. Masya Allah, mau cari kemuliaan seperti apa kita? Padahal Allah memberikan jaminan kepada kita semua, berbuat baik pada orang tua kita, maka berpotensi luar biasa Allah akan berbuat baik kepada kita. Jadi yang masih punya orang tua, yo monggo ya, lihat orang tuanya, jenguk orang tuanya, bikin orang tuanya seneng. Kita makan, ingat orang tua sudah makan apa belum. Jangan kita tertawa terbahak-bahak, bahagia seolah-olah kita sudah mendapatkan kebahagiaan luar biasa, tapi nggak lihat orang tua kita seneng apa nggak seneng. Para ulama-ulama kita sudah ngajarin yang kayak begini ini. Saya hanya ingin mengembalikan kita, yuk balik lagi model bagaimana dulu orang tua kita mengajari, berwasiat dan berpesan kepada kita semua. Jadi kita sebagai anak ada kemanfaatannya. Bukankah orang tua kita berharap agar punya anak yang soleh maupun solehah? Mohon maaf, sekalipun orang tuanya barangkali perilakunya maksiat, dia tetap berharap anaknya anak yang soleh. Sebab anak ini bisa menjadi hidayah untuk orang tuanya, bisa menjadi syafaat untuk orang tuanya, tapi sekaligus anak itu juga akan menjadi penyebab tergelincirnya orang tua menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua perhatian luar biasa, diberikan pendidikan agama, hendak berharap anaknya soleh. Kalau nanti orang tuanya meninggal, anaknya kirim Fatihah, kirim doa. Tapi sudahkah kita para hadirin memperhatikan bagian-bagian yang boleh jadi ini kehidupan kita sehari-hari? Sehari-hari kita hadapi kayak begini ini. Ini saya lihat pergeseran moralitas mental anak-anak kita luar biasa. Dari kota-kota besar merambat terus sampai ke daerah-daerah. Bagaimana perilaku anak kepada orang tua, Masya Allah, luar biasa hari ini Pak, luar biasa. Bahkan tak jarang, mohon maaf, yang punya pendidikan agama pun kadang-kadang itu berperilaku seperti orang yang tak pernah belajar agama. Orang tuanya ditunjuk-tunjuk, nggak punya adab, nggak punya kesantunan, nggak punya akhlak terhadap orang tuanya. Kalau ngomong orang tuanya satu kata, anaknya sudah bicara 10 kata. Masya Allah, hari ini terjadi dan menimpa kaum muslimin semuanya. Melalui peringatan Maulid kita kembalikan, yuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kepribadiannya santun luar biasa.
Jangankan orang yang beriman, yang tidak beriman kepada baginda Rasul pun tak punya celah melihat titik lemah bagaimana perangai baginda Rasul di dalam bertutur kata, bersikap, karena kesantunannya memang luar biasa. Dan itu dilukiskan dengan banyak syair yang tadi salah satunya dibaca, dinyanyikan oleh grup Jamiatul Khadr. Satu. Yang kedua, dari ayat tadi surah Al-Hujurat ayat 18 itu ada kelompok juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kelompok para suami. Bu, lapar, haus, mau hujan, kelompok para suami itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkedudukan sama sebagai wakil Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu para hadirin, ibu-ibu berlaku baiklah kepada para suami. Ibu-ibu ini Pak, saya punya teman buat disertasi S3-nya itu. Beliau buat tulisan organisasi paling rapi dan solid di luar organisasi pemerintah itu adalah majelis taklim. Dan majelis taklim yang paling hebat itu adalah majelis taklimnya ibu-ibu. Betul ya Bu? Karena di mana-mana pengajian selalu yang paling banyak ibu-ibu, termasuk pada pagi hari ini. Jadi ibu-ibu tuh memang luar biasa. Coba lihat jadwal pengajiannya itu, seminggu bisa 3 kali. Nggak peduli mau siang kayak dia datang, nggak peduli mau pagi dia datang, mau malam pun tetap berangkat pengajian. Nggak ada urusannya suami atau anaknya udah makan apa belum, dia tetap berangkat pengajian. Saya kasih contoh, bukan di sini, bukan. Makhluknya unik nih ibu-ibu nih. 3 kali pengajian, 3 kali ganti seragam. Kalau enggak bajunya yang ganti, kerudungnya yang ganti. Lihat pengajian bapak-bapak, aktifnya sebulan, liburnya setahun. Itu pun kalau ada berkatnya. Beda memang pengajian ibu-ibu itu. Makanya banyak ibu-ibu tuh lebih mengerti daripada bapak-bapaknya. Kenapa? Karena bapak-bapaknya jarang ikut pengajian. Padahal tugas dan fungsi di hadapan Allah itu yang akan dihisab adalah para suami itu. Kewajiban para suami itu luar biasa banyak, tidak sebanyak ibu-ibu. Ini para suami ini dengerin baik-baik ini. Suami ini kan egois Bu. Jari telunjuk satu, kadang-kadang 5 jari semuanya dipakai nunjuk ibu-ibu. Emang ibu-ibu ini dulu waktu dipinang, dinikahkan, dijadikan babu apa dijadikan istri? Kadang-kadang para suami nggak ngerti kewajibannya. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak ikut pengajian. Dia nggak tahu kewajibannya. Dia pikir cari uang, kasih istrinya itu kewajiban. No, itu bagian kecil dari kewajiban. Pak, dengerin nih. Bukan cuma cari duit, ngasih istri, itu kewajiban kecil. Cari duit buat rumah itu kewajiban kecil. Nyuciin baju ibu-ibu itu kewajiban para suami loh. Betul Kiai? Saya dapat dukungan nih dari Kiai Soleh. Nyuci piring tuh Bu, nyuci piring, ngepel, itu kewajiban para suami, bukan kewajiban ibu-ibu.
Ini pengajian nih, beneran yang saya sampaikan nih. Nanti para suami ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah para suami menggugurkan kewajibannya? Beneran Pak, ditanya nanti sama Allah nih kewajibannya. Mengasuh anak nih Bu, ini kewajiban bapaknya, bukan kewajiban ibu-ibu. Selama ini ibu-ibu dibohongin sama bapak-bapaknya tuh. Udah tahu BBM naik, ya Bu ya, anggaran nggak pernah naik-naik, pengennya naik melulu. Pengen istri cantik Bu, tapi nggak dikasih modal, ke salon nggak pernah, akhirnya bau minyak angin melulu. Sama istri pelit, begitu nyawer aja nggak berhenti. Ada yang kayak begitu Bu? Yang mana orangnya? Bu, saya pulang jauh loh, ini melotot semua nih. Kewajiban suami ini banyak Pak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan dihisab oleh Allah. Karena istri itu tergantung kita, dia bisa masuk surga atau bisa masuk neraka, tergantung kita. Sebab yang akan ditanya nanti kita suami sebagai pemimpinnya, kita suami sebagai pengayomnya akan ditanya, sudahkah istrimu kau perlakukan sesuai dengan syariat? Ibu cuman betul-betul aja, saya takut nih pulang nih. Kewajiban ibu-ibu itu cuma satu kalau mau masuk surga, satu doang, taat sama suami. Kalau suami suruh cuci piring, taat aja cuci piring. Betul Pak? Pulang aman ya? Iya, ibu-ibu itu kan cuma satu aja kewajibannya, taat sama suami. Kalau suami suruh masak, taat masak. Kalau suami suruh jaga anak, taat. Kenapa? Karena suami kedudukannya wakil Gusti Allah. Jadi kalau dengan wakil Gusti Allah, jangan kurang rawat baik-baik suaminya. Karena suami ini wakil Gusti Allah. Nggak apa-apa suami kita ini tidurnya ileran seember, nggak apa-apa. Ada panunya, ada kurapnya, ada kudisnya, nggak apa-apa. Itu wakil Gusti Allah, dijaga baik-baik. Sorga ibu-ibu tergantung kepada suami. Berangkat pengajian bagus, manakiban boleh, khataman iya, tapi kudu izin sama suami. Kalau suami nggak redo, ibu nggak mendapatkan apa-apa dari keluar rumahnya. Nggak menuju surga, tapi menuju lubangnya neraka. Sekalipun pergi pengaji. Nah, jadi mulai besok ibu-ibu kalau ada kegiatan muslimatan, WA dulu, WhatsApp dulu suami, Pak, mama mau berangkat pengajian dulu ya. Oh, pembong saiki WA. Jadi para hadirin, kita selalu berharap ketika proses terjadi ijab dan qabul itu didoakan oleh semua orang yang hadir menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, menjadi keluarga yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya.
Kalau kita menghendaki menjadi keluarga yang seperti itu, maka mari kita mencontoh bagian yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul dengan istrinya biasa bercanda, bersenda gurau. Baginda Rasul pun ringan tangan, bukan gaplokin istrinya. Ringan tangan nyuci piring, jahit bajunya, ringan tangan membantu istrinya. Ya, istrinya juga begitu, bersyukur berapapun yang diberikan oleh suaminya. Jangan ngerongrong melulu. Datang suami bawa uang, terima kasih enggak diadili. Ini duitnya kemana aja nih? Pergi buat apa aja? Jangan. Ibu-ibu boleh pinter cari duit, tapi jangan cari duit suami. Ini kadang-kadang suaminya nih udah pinter nyimpen di mana-mana, masih ketemu sama ibu-ibu nih. Ada yang kayak begitu, Bu? Nggak ada ya? Itu orang Pontianak, Bu. Orang sini nggak beda. Kalau suami mengerti kedudukannya, istri mengerti kedudukannya, maka harapan yang didoakan oleh banyak orang pada saat walimatul urus, pada saat ijab dan qabul, itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau rahmat Allah diundang hadir, mempraktekkan bagian-bagian yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang adem, keluarga yang tidak perlu heboh. Ini kan mohon maaf ya, mohon maaf, suami ini kadang-kadang tergelincir untuk melakukan perbuatan keburukan itu karena ada faktor di luar kemampuannya. Salah satu hasil penelitian itu adalah tuntutan gengsi yang tinggi dari pendamping hidupnya. Penghasilannya terbatas karena istri nuntut melulu, akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan itu hasil penelitian, bukan kata saya. Ketika pulang punya penghasilan terbatas, tetangga sebelah sudah pergi ke salon 10 kali, kita belum pergi ke salon, rongrong suami. Akhirnya suami cariin uang untuk istrinya pergi ke salon. Satu kali oke, dua kali mulai kebingungan dari mana sumbernya. Yang ketiga akhirnya memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Korbannya siapa? Suami. Begitu suami masuk penjara, minta cerai. Silakan ibu-ibu pergi ke KUA, lihat data yang ada. Dan itu tidak sedikit para hadirin. Jadi mari kita menyadari bahwa kita ini hidup tugasnya cuma satu. Apa itu? Menyembah kepada Allah tanpa ampun dan tanpa pengecualian. Kita ini kan semua sudah bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Semuanya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah semuanya. Tapi pada faktanya, berapa banyak yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak yang karena mengharapkan pujian? Berapa banyak yang karena mengharapkan sesuatu selain dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita teladani apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keluarga kita yang kita harapkan jadi keluarga yang sakinah, melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, itu bisa terwujud sebagaimana yang sudah dimunajatkan oleh orang-orang tua kita dan para tamu ketika menyaksikan akad nikah kita. Dan ingat, saya berpesan kepada para suami, perlakukan istri kita dengan sebaik-baiknya, sebab suksesnya suami itu peran istri amat sangat besar. Suami itu bisa sukses, Bu, kalau istrinya
itu bermunajat kepada Allah dengan baik dan benar. Bangun tengah malam ibu, doain suaminya supaya sukses. Kalau punya satu istri saja sudah sukses, apalagi lebih dari satu istri. Enggak, ini contoh. Saya enggak mendukung loh bu. Saya tidak setuju dan tidak suka orang yang punya istri 2, 3, apalagi 4. Istri itu cukup 1 bu. Satu di Ketapang, satu di Pontianak. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa dari ayat tadi yang saya kemukakan tadi itu ada kesimpulan menarik bahwa baginda Rasul Muhammad SAW punya 2 tugas utama. Yang pertama adalah risalah kenabian. Apa itu? Memerintahkan kepada semua umat akhir zaman agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, menyempurnakan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya itu jelas bahwa sesungguhnya manusia pada saat itu bukan tak punya akhlak, tapi kebobrokan menyebabkan akhlak menghilang. Dan baginda Rasul mengembalikan manusia kepada porsi yang sesungguhnya, menjadi manusia yang punya akhlak. Cuma kadang-kadang di masyarakat kita interpretasinya jadi amburadul, mana akhlak, mana adab, semua jadi satu. Akhlak itu kaitannya antara dosa dengan pahala. Akhlak itu kaitannya dengan dosa, efeknya itu dosa dan pahala. Tapi ada adab. Saya kasih contoh nih adabnya. Syarat sahnya sholat itu dalam kitab fikih suci badan, pakaian dan tempat. Betul Kiai? Auratnya laki-laki itu dari pinggang sampai sedikit di bawah lutut. Mohon dikoreksi Kiai kalau salah. Auratnya laki-laki dari pinggang sampai sedikit di bawah lutut. Oleh karena itu maka dalam ilmu fikih sah hukumnya orang sholat laki-laki tak pakai baju. Betul Kiai? Betul Kiai? Nanti silakan praktekkan di Al-Furqan. Sholat zuhur telah terjadi sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan antara imam dengan makmumnya tak pakai baju. Insya Allah viral. Dan kalau ditanya apa dasarnya, tak akan ada satupun yang bisa menunjukkan larangan itu, karena dalam ilmu fikih yang penting terpenuhi syaratnya. Kalau syarat terpenuhi maka perbuatannya oke. Karena fikih itu faham artinya. Fikih itu lahir karena membantah akal. Jadi kalau terjadi sholat tidak pakai baju, hukumnya menurut ilmu fikih, menurut pakar fikih sah. Pak, sholat tidak pakai baju sah. Nanti praktek ya, saya tidak ikut. Sholatnya sah, tapi sholatnya mardud, sholatnya tertolak. Kenapa? Su'ul adab. Kalau kita diundang oleh tetangga saja pakai baju yang bagus, kalau kita diundang oleh dalam acara-acara seperti ini, kita mesti paling tidak disetrika bajunya supaya terlihat rapi. Kalau diundang bupati, diundang wali kota, diundang gubernur, mungkin kita beli baju baru. Masa kita menghadap Allah sebebas-bebas kita? Betul Allah tak marah, tapi kan kita nggak tahu diri namanya. Adab. Dan dalam tradisi ke-NU-an, adab menjadi salah satu standar ukur bagaimana mempraktekkan kehidupan beragama. Jadi orang NU itu salah satu yang menjadi ciri utamanya adalah beradab. Adab orang NU itu semuanya orang memuji. Jangankan sesama kita orang Indonesia, orang luar negeri pun memuji. Adabnya orang NU itu Masya Allah luar biasa. Gak ada orang NU itu main tunjuk, ngomong seenaknya, gak ada. Semuanya pakai tata krama.
Sementara adat dan budaya inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Termasuklah pengajian selapanan ini. Saya dari kemarin nanya apa arti selapanan ini, tidak ada satupun yang bisa jawab. Kiai, apa ini artinya selapanan? Dan ini masuk adat. Makanya orang kalau ngajar fikih harus punya kemampuan pernah belajar usul fikih. Sebab kalau tak punya kemampuan ilmu usul fikih, dia tidak akan bisa mengajar fikih dengan baik. Sebab dalam ilmu fikih dasar hukum hanya ada 4: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi dalam ilmu usul fikih dasar hukum itu ada 10. Salah satu di antara 10 itu namanya al-urf, adat budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bernilai terhadap mengagungkan dan memuliakan akhlak dan adab. Dia menjadi sumber dalam penetapan hukum. Jadi jangan buru-buru kalau orang ngumpul begini dibilang bid. Yang bilang bid'ah karena enggak ngaji. Karena tidak selalu yang ngumpul-ngumpul begini tidak bermakna kebaikan. Jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu konsep yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, kita perbaiki. Yang barangkali belum sempurna, kita sempurnakan. Memang tidak akan mudah kita lakukan, tapi mari kita pelan-pelan, sedikit-sedikit memperbaiki kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat dengan tempat lain tidak sama adat budayanya. Satu tempat dengan tempat lain mungkin tidak sama logat bicaranya. Satu tempat dengan tempat lain mungkin tidak sama perlakuannya. Tapi paling tidak adalah bagaimana kita bersikap, itu menentukan derajat kemuliaan akhlak dan adab kita. Kalau kita bisa menempatkan dan mempraktekkan itu semua, maka insya Allah dimanapun kita berada, itu menjadi salah satu yang menjadi penilaian buat masyarakat bagaimana adab dan akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, adabnya bagus, maka insya Allah orang itu akan menjadi bagus. Insya Allah orang itu akan bermanfaat untuk dalam lingkungannya. Tapi kalau akhlaknya, adabnya sembrono, seenak dewe, nggak ngerti tata krama, maka ia akan mudah menyinggung perasaan orang lain. Ia akan mudah menyalahkan orang lain. Ia akan mudah menghakimi orang lain. Sementara orang yang memiliki akhlak dan adab yang baik tidak gampang menstempel keburukan kepada orang lain. Dia akan lebih banyak bercermin apakah yang dilakukannya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan adat budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang penting tidak bertentangan dengan hukum dan sumber syariah yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam saya menunjukkan masuknya waktu zuhur. Oleh karena itu tak elok rasanya kita berpanjang-panjang, sebab takutnya pengajian makin panjang makin gak didengerin. Kenapa? Pikiran sudah kemana-mana. Ya Bu, cukup ya. Saya lagi mikir nih pulangnya bagaimana. Mudah-mudahan ya para hadirin sekalian, silaturahim kita pada pagi menjelang siang hari ini semuanya tercatat sebagai amaliyah yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun sampai di akhirat nanti bersama junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bagian dari upaya rasa cinta, rasa mahabbah kita pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya para hadirin nanti bisa berkumpul dengan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biridhaillah. Al-Fatihah.
wa'fu anna ya karim yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa mu'izzatil fatihah wa karamatil fatihah ya kharijal ham ya kashifal gham ya man yubdi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ahlana wa sallim auladana min fitnatid dunya adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.